Ini dia, si penjaga gerbang tak terlihat, komponen kecil yang bikin komputer kita semua bisa menyala. Tanpa benda ini, ya seluruh dunia digital kita, mulai dari laptop sampai ponsel, nggak akan pernah ada. Yuk, kita bongkar rahasianya bareng-bareng. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa komputer kita yang canggihnya minta ampun ini nggak bisa langsung aja gitu dicolok ke stok kontak di tembok? Ternyata ada alasan yang super mendasar, dan ini semua soal jenis listriknya. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal bedah masalah klasik antara listrik AC dan DC. Terus, kita kenalan sama pahlawan kita, si gerbang satu arah. Kita akan lihat gimana dia menjinakkan gelombang liar jadi aliran yang berguna. Terus kita halusin, dan akhirnya kita saksikan gimana semua itu ngasih nyawa ke dunia digital kita. Kita masuk bagian pertama, masalah daya AC-DC. Gampangnya, ini soal pertarungan antara listrik yang keluar dari tembok melawan listrik yang dibutuhin banget sama komputer kita. Nah, listrik dari stop kontak itu namanya arus bolak-balik atau AC. Bayangin aja deh, ini kayak ombak liar di lautan. Arahnya ganti-ganti terus, nggak bisa ditebak. Sebaliknya, komponen super sensitif di dalam komputer kita itu butuhnya arus searah atau DC. Ini lebih mirip sungai yang alirannya tenang, stabil, satu arah aja. Kenapa? Soalnya komponen digital itu kan mikirnya pakai bahasa 0 dan 1. Buat itu, mereka butuh voltase yang konstan, bukan yang naik turun seenaknya. Terus gimana dong caranya kita jinakin si ombak liar ini? Nah, disinilah pahlawan kita masuk ke panggung. Kenalan yuk sama dioda, si gerbang listrik satu arah. Kerennya dioda, itu strukturnya simple tapi jenius banget. Cuma gabungan dari dua material semikonduktor, tipe P dan tipe N. Pas mereka disambungin, di tengah-tengahnya otomatis muncul semacam zona terlarang alami. Nah, si penghalang inilah yang jadi kunci dari semua sihirnya dioda. Gini deh gampangnya, kalau kita dorong listrik dari arah yang benar, si penghalang tadi itu jadi tipis dan arusnya bisa lewat dengan bebas. Tapi coba deh kita dorong dari arah sebaliknya. Apa yang terjadi? Penghalangnya malah jadi tebel dan aliran listriknya benar-benar diblokir total. Persis kayak katup satu arah buat air, tapi ini untuk elektron. Oke, sekarang kita udah tahu kalau dioda itu kerjanya kayak gerbang satu arah. Sekarang waktunya kita lihat gimana dia beraksi ngubah gelombang jadi aliran. Misinya adalah penyearahan. Nah, di sini nih kelihatan banget kekuatannya. Lihat deh, kalau kita cuma pakai satu dioda, separuh daya itu kebuang gitu aja, boros banget. Tapi, dengan ngerangkai 4 dioda secara cerdas, efisiensinya langsung loncat jadi 2 kali lipat. Kita berhasil nyelamatin hampir semua energi dari gelombang AC tadi. Terus, kenapa si penyearah jembatan ini yang jadi standar di mana-mana? Simple, karena dia efisien banget, tanpa perlu nambahin komponen lain yang ribet dan mahal. Makanya, ini jadi pilihan paling pintar buat hampir semua alat elektronik yang kita pakai sehari-hari. Rangkaian 4 dioda ini benar-benar pinter. Coba bayangin, gelombang AC itu kan ada bagian atas yang positif dan bagian bawah yang negatif. Nah, rangkaian ini tuh kayak pesulap. Dia bisa ngelipet bagian bawah yang negatif tadi, jadi ke atas, jadi positif juga. Hasilnya, nggak ada energi yang kebuang. Semuanya diubah jadi denyutan-denyutan positif yang ngalir ke satu arah. Iya, tabel ini negesin lagi. Pakai 4 dioda, efisiensi dan output tegangannya langsung 2 kali lipat. Jelas ini desain yang menang telak. Eits, tapi tunggu dulu. Tugas kita belum kelar. Arusnya emang udah satu arah, tapi kan masih bergelombang gini, naik turun. Nah, kita butuh sentuhan terakhir nih, yaitu penyaringan. Lihat deh grafiknya. Output dari penyearah tadi kan masih kayak gini nih. Ada puncak, terus lembah, puncak lagi. Disinilah kapasitor main perannya. Anggap aja kapasitor ini kayak tandon air kecil. Pas tegangan lagi di puncak, dia ngisi energi. Terus pas tegangannya mulai turun, dia ngeluarin energinya. Efeknya, dia kayak ngisi celah-celah kosong tadi, bikin alirannya jadi jauh lebih rata. Nah, variasi kecil yang masih sisa ini namanya ripple atau riak, dan tujuannya adalah bikin riak ini sekecil-kecilnya. Kenapa ini penting banget? Soalnya kalau riaknya kegedean, dia bisa ngerusak sinyal digital 1 dan 0 yang jadi otaknya komputasi. Akibatnya bisa error datanya, programnya nge-crash, atau yang paling parah komponennya rusak permanen. Oke, setelah semua teori tadi, sekarang kita sambungin ke dunia nyata. Yuk kita intip, di mana sih semua keajaiban ini terjadi? Jawabannya, di dalam PC kita sendiri. Coba deh buka casing PC. Di dalam kotak Power Supply Unit atau PSU, disitulah kita bakal nemuin pahlawan kita, si penyearah jembatan. Biasanya bentuknya komponen hitam yang nempel di lempengan besi pendingin. Kenapa butuh pendingin? Ya karena tugasnya dia berat banget, ngubah semua arus masuk itu bikin dia jadi panas.
Dan perannya ini jangan ditanya, benar-benar krusial. Seperti kutipan ini bilang, kegagalan komponen ini akibatnya fatal. Serius, kalau si penyearah ini sampai rusak, bisa terjadi korslet atau tegangan liar yang dalam sekejap bisa ngehangusin motherboard dan semua isinya. Jadi si komponen kecil ini benar-benar penjaga gerbang yang sesungguhnya. Dan tugas dioda itu nggak cuma di PSU loh, mereka ada di mana-mana. Mereka ngelindungin hardware kita kalau kita salah pasang baterai. Mereka juga yang jadi lampu LED di semua gadget kita. Bahkan ada jenis khusus yang jadi regulator tegangan mini buat ngelindungin chip-chip yang paling sensitif. Bener-bener deh, mereka ini pahlawan tanpa tanda jasa di dunia elektronik. Jadi gimana akhirnya dioda mengubah cara kita ngelola listrik? Ya, komponen super simple ini, si gerbang satu arah ini, ternyata jadi fondasi yang bikin seluruh dunia digital kita bisa ada. Jadi nanti kalau Anda nyalain komputer, coba deh ingat sejenak, ada si penjaga gerbang tak terlihat yang lagi kerja keras di dalam sana.